Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna wa la taj'al tha'rana 'ala man zalamana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmana wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah bapak-bapak yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, pertama-tama tentunya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat luar biasa, terutama kenikmatan kesempatan kepada kita untuk beristighfar dan juga kesempatan kepada kita untuk bertobat hingga malam hari ini, malam Jum'ah yang semoga berbarokah ini. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang lainnya mungkin mereka tidak sempat beristighfar, tidak sempat bertobat, keburu ajalnya telah datang buruan, keburu ajalnya telah menjemput. Oleh karena itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa pada malam hari ini, malam Jumat yang semoga berbarokah ini. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beristighfar dan juga bertobat. Banyak di antara saudara-saudara kita juga mungkin di antara mereka ada yang sudah keburuan dipanggil oleh Allah sementara amalnya belum mencukupi, ya. Sementara amalnya belum mencukupi untuk menjadi bekal nanti di akhirat. Oleh karena itu kesempatan yang sangat luar biasa pada kita yang Allah berikan kepada kita, ya, kenikmatan yang sangat besar ini kita maksimalkan dalam rangka untuk kita menggali, kita berbekal, kita memperbanyak bekal-bekal kita, ya, agar supaya nanti pada waktu hari yaumul qiyamah kita mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat benda salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang berjuang membela agama ini, terus berdakwah, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menghidupkan cahaya Islam, ya, yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, menghidupkan cahaya Islam, menghidupkan sunnah-sunnahnya baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sekitarnya ataupun keluarganya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada malam hari ini Allah berikan
kemudahan kepada kita untuk menghadiri tempat yang mulia ini, yaitu kita sama-sama mengkaji tafsir Al-Quran yang tidak bisa kita lakukan pada malam Jumat yang kemarin ya. Tapi alhamdulillah Allah berikan kebaikan kepada kita pada malam hari ini. Allah berikan kemudahannya sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing untuk sama-sama belajar mengkaji ayat yang mulia. Pada malam Jumat ini kita masih membahas surah Al-A'la atau surah Sabbih ya. Pada malam hari ini kita masih membahas surah Al-A'la atau surah Sabbih ya. Namun sebelum kita mengkaji ayat yang akan kita pelajari ya, seperti biasanya kita baca terlebih dahulu. Apabila di sana ada bacaan-bacaan kita yang kurang, ya kita sempurnakan. Apabila di sana ada kesalahan dalam pembacaan, kita luruskan agar supaya bacaan kita itu sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada para sahabatnya. Seperti biasanya, saya akan membaca terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh para jamaah sekalian. Bisa buka menggunakan Al-Quran, mushaf yang ada di sekitar kita, ataupun bisa lihat di layar. Kalau bisa lihat di layar depan, kalau tidak ada. Ya silakan buka surah Al-A'la atau surah Sabbih. Oke, teruskan. Jazakumullah khair. Surah Al-A'la juz ke-30. Juz ke-30. Ya, pertengahan juz ke-30. Surah Al-A'la ini halaman halaman 591. Halaman 591. Surah Al-A'la ini surah juz ke-30 ya, juz ke-30 halaman 591. Ya. Ya. Ketemu nggih. Baik, dengarkan terlebih dahulu kemudian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa.
Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Lil yusra. Ya, jadi jangan ada jeda nih. Bukan yusra tapi yusra. Ya. Bukan yusra. Kalau yusra ada jedanya, namanya saktah. Ini tidak ada saktah. Lil yusra. Nah. Ya. Kami ulangi ayat yang ke-8. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Ada apa huruf qalqalah ya. Kubra. Ayat ke-12. Alladzi yaslan naral kubra. Ya, cuma huruf shad yang mati yas itu tanpa memonyongkan kedua bibirnya. Jadi bukan yausla, bukan yaus ya. Huruf shad itu tidak monyong. Huruf yang memonyongkan bibir hanya pada huruf waw. Wa. Nah, wa, wi, wu itu hanya satu huruf saja, yaitu huruf waw. Sementara huruf shad itu tidak ada kemonyongan dalam bibir. Kecuali kalau dia harokatnya dhammah ya. Jadi bukan yausla, bukan yausla tapi yas la. Nah, kami ulangi. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya, tadi berarti diawali dengan monyong karena sebelumnya karena perharokat dhammah ya. Jadi thum gitu ya. Thum bukan bukan thum tapi thumma ya. Jadi ada pergerakan bibirnya. Ya, ayat yang selanjutnya ayat ke-14.
Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya. Terus ayat selanjutnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya, dialirkan nggih huruf lamnya. Bukan bal tu tapi bal ya, jadi bukan bal tu tapi dialirkan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, ingat nggih, bukan khoi tapi khoi. Khairu nggih. Ulangi nggih. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, baik, alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Kita sudah membahas ayat yang ke-8. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah, namun sebelum itu saya akan menyampaikan review kembali ya, mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada beberapa minggu lalu. Di ayat yang ke-7 dan 6 ya. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sanuqri'uka fala tansa, ya kami akan membacakan kepadamu fala tansa, maka engkau tidak akan lupa ya. Jadi ini adalah bisyarah, adalah kabar gembira Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini adalah kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Al-Qur'an ya. Yang malaikat Jibril ajarkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah belajar kepada malaikat Jibril fala tansa, maka dia tidak akan lupa. Rasulullah tidak akan lupa terhadap apa yang telah diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini adalah kabar gembira yang luar biasa ya. Kabar gembira yang sangat luar biasa yang Allah sampaikan lewat Al-Qur'an ini ya, bahwa apa yang disampaikan ya sekali baca saja itu sudah bisa diingat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya itu sangat beda jauh dengan kita ya. Bayangkan saja satu ayat saja, mungkin ada seorang yang membaca ayat ya, satu ayat saja, kemudian kita dengar ya, setelah selesai apa yang dibaca ya kita kadang sudah tidak ingat apa yang sebelumnya dibaca gitu ya. Atau mungkin contohnya
Masih ingat nggak apa tadi pembukaan yang saya mulai? Doa-doa apa? Masih ingat nggak kira-kira? Ingat nggak? Nggak ingat kan? Ya. Apa tadi doa-doa yang sudah saya mulai tadi di awal pembukaan? Doa-doa apa saja yang saya baca? Tidak ingat ya. Nah, itu beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali saja disampaikan, langsung ketika itu Rasulullah langsung hafal. Ya. Memang suatu ketika Rasulullah saking takutnya ketinggalan ya, karena ada satu ayat yang sangat panjang, yaitu ayat tentang dain, ayat tentang hutang, dan ayat itu terletak dalam surah yang paling panjang, yaitu surah Al-Baqarah. Ya. Ayat itu sangat panjang sekali. Kalau kita buka ya dalam Al-Quran, maka satu ayat itu diletakkan satu wajah, ya, satu wajah, ya, satu halaman full itu satu lembar itu satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, dan seterusnya. Ini satu ayat yang sangat panjang, paling panjang dari sekian ayat yang ada. Nah, ketika ayat ini turun karena begitu panjangnya, ya Rasulullah itu khawatir jangan-jangan nanti ketinggalan dan gak ingat apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, maka beliau ta'ajjul, beliau langsung cepat-cepat mengikuti siapa? Mengikuti Jibril alaihissalam ketika sedang menyampaikan wahyu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Tiba-tiba Rasulullah langsung ikuti ya ayyuhalladzina amanu, kayak gitu. Karena saking takutnya jangan-jangan nanti kelewatan dan terlupa. Ya, maka kemudian karena khawatirnya yang begitu besar ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan-jangan nanti kelewatan apa yang dibaca oleh Jibril, maka kemudian Allah Taala itu tegur, ya Allah Taala tegur, inna jama'nal Qur'an, dalam surah Al-Qiyamah itu ya, sungguhnya kami kumpulkan Al-Qur'an itu kepadamu, itu ya. Nah, di ayat ini juga disebutkan sanuqri'uka fala tansa, ya, kami bacakan Al-Qur'an kepadamu maka kamu tidak akan lupa, itu. Nah, baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ta'ajul kembali, tidak tergesa-gesa ya terhadap apa yang diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, ini adalah kabar gembira yang pertama ya dalam surah Al-A'la ini, atau dalam surah Sabbih ini, kabar gembira yang diberitakan Allah Ta'ala, yang disampaikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah tidak akan lupa ya satu ayat pun, bahkan satu huruf pun dari Al-Quran, tidak akan lupa satu huruf pun itu tidak disampaikan kepada umatnya. Jadi tidak ada satu huruf pun yang luput ya, yang tidak sampaikan, pasti semua itu disampaikan kepada umatnya. Ya, beliau tidak akan lupa. Nah, kemudian ayat yang ayat yang ke-7 ya, illa masyaallah ya, melainkan apa yang Allah kehendaki. Ya, ini adalah ketentuan Allah ya. Dan memang ya Rasulullah itu adalah makhluk manusia biasa gitu. Rasulullah itu memang makhluk yang sempurna, tapi ya sifat-sifat kemanusiaan itu tetap ada dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, justru dengan sifat manusianya itulah agama ini menjadi semakin sempurna. Dan ternyata kasus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lupa itu juga pernah terjadi, ya, yaitu dalam sholat. Ya. Suatu ketika Rasulullah sholat maghrib kalau tidak salah ya, 2 rakaat. Ketika telah selesai salam kanan kiri, ya, kemudian biasa menghadap ke para sahabatnya, menghadap ke makmum ya. Kemudian sahabat yang belakang itu gusah-gusuh ya. Omong-omongan di belakang, loh kayaknya Rasulullah kok kayaknya ada syariat baru nih, kayaknya ini sholatnya sudah berubah, ini enggak kayak seperti biasanya ini, kayak gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah menegur para sahabat itu, ada apa? Kenapa kalian itu kok gusah-gusuh ngomong enggak jelas itu kan? Nah, kemudian ada salah satu sahabat berbicara, wahai Rasulullah, apakah sholat kita itu sudah berubah gitu? Apakah memang ketetapan dari Allah itu sudah berubah menjadi 2 rakaat katanya? Nah, kemudian Rasul menjawab, emang tadi berapa yang sudah saya lakukan? Gitu. Ya, tadi Anda sholat baru 2 rakaat. Oh, baru 2 rakaat. Ya sudah, kalau gitu kita langsung tambah 1 rakaat lagi kita dimulai ya.
Kemudian ya akhirnya dimulai dengan takbir dan dilanjutkan dan diakhiri dengan salam. Kemudian ditambah dengan sholat sujud sahwi ya, sujud sahwi ya. Nah, dengan itulah akhirnya syariat Islam ini menjadi semakin sempurna ya. Jadi kita tahu kalau sekiranya sholat kita kurang, ya kemudian ya kita tambah 1 rakaat, kemudian di sana ada ditekankan kepada kita untuk menambah sujud sahwi, ya sujud sahwi. Jadi seperti itu. Coba kalau sekiranya Rasulullah tidak pernah lupa ya, kita tidak tahu ya. Nanti kalau sekiranya kita sholatnya kurang, lalu bagaimana dalam cara memperbaikinya kan kita bingung juga itu kan. Wah gimana itu. Tapi alhamdulillah ya dengan sifat manusiawinya beliau itu akhirnya syariat Islam ini semakin sempurna. Begitu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguhnya Allah mengetahui yang nampak dan juga apa yang tersembunyi. Ya, ini ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 lanjutan dari illa masyaallah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hatinya Rasulullah, apa yang ada di dalam dada Rasulullah ya, dan apa yang tampak darinya ya. Jadi karena khawatir tergesa-gesa, karena khawatirnya beliau ini luput ya, karena khawatirnya beliau ini ketinggalan dari bacaan Jibril ya, kemudian akhirnya Rasulullah ini mengikuti bacaan Jibril dengan tergesa-gesa ya. Ya itulah akhirnya innahu ya'lamul jahra, sungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hatimu dan apa yang nampak padamu. Jadi bacaannya tergesa-gesa itu Allah tahu. Sesungguhnya kamu itu karena takut apa? Karena takut ketinggalan bacaan Jibril. Sehingga kamu itu seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ayat yang ke-8 ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan untukmu ya. Lil yusra, ke jalan kemudahan ya artinya nggih. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan untukmu jalan kemudahan ya. Wa hadhihi aidan bisyaratun kabiratun ya. Ayat yang ke-8 ini juga merupakan kabar gembira ya, merupakan kabar gembira untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuk Nabi Muhammad ya, untuk nabi besar kita, yaitu jalan kemudahan itu. Annallaha yuyassiru rasulahu sallallahu alaihi wasallam lil yusra fi jami'i umurihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan memudahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk meniti jalan kemudahan ya, untuk melakukan semua aktivitas atau semua urusannya. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepadanya ya. Memang tidak dijelaskan secara tegas ya dalam ayat ini sebenarnya yang dimudahkan oleh Allah kepada Rasulullah itu apa ya. Ya di sini kan cuma sebatas menyampaikan wa nuyassiruka lil yusra, kami mudahkan kepadamu lil yusra, jalan kemudahan. Nah, kemudahan itu maksudnya kemudahan apa gitu. Tidak dijelaskan secara jelas, maksudnya kemudahan itu kemudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di sini, tidak dijelaskan ya. Oleh karena itu para ulama mufassirin menafsirkan kemudahan apa yang dimaksud Allah memberikan kemudahan kepada Nabi ini. Nah, paling tidak di sini disebutkan dalam tafsir ini ada 2 ya. Sebenarnya di sana ada tambahan 1 lagi. Apa itu kemudahannya? Wa yaj'alu syara'ahu wa dinahu yusran. Nah, ini adalah kemudahannya apa? Kemudahan yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemudahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apanya? Syariatnya ya. Yang pertama adalah syariat ya. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariatnya ya.
syariat ya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala ya, berikan bahwa syariat ini adalah mudah ya. Syariat Islam ini adalah mudah ya. Sekaligus juga apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ya, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umatnya itu juga perkara yang mudah ya. Ya, coba bayangkan bahwa yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu adalah kaum atau ketika awal-awal kenabian atau ketika awal-awal Islam, yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah masyarakat yang benar-benar rusak ya, masyarakat yang benar-benar rusak dari berbagai sisi ya. Dari berbagai sisi, dari akidahnya sudah rusak jauh ya, terjadi penyimpangan yang sangat luar biasa, terjadi kesyirikan yang sangat besar. Kemudian belum lagi dari sisi syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ya, terjadi perubahan yang drastis ya. Bagaimana mereka berhaji itu dengan dengan tanpa pakaian ya, entah itu laki-laki ataupun perempuan itu. Belum lagi mereka itu merasa aib kalau punya anak wanita, kalau punya anak perempuan, sehingga anak perempuan itu harus mereka bunuh gitu ya, dikubur hidup-hidup gitu. Belum lagi pokoknya sangat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, entah itu dari sisi akidah, dari sisi keyakinan maupun dari sisi moral, itu memang sudah benar-benar rusak. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke tengah-tengah mereka untuk apa? Untuk merubah kebiasaan kerusakan itu gitu. Ya, ini kan suatu tantangan yang begitu besar dan begitu berat ya. Ya, merubah suatu kebiasaan yang sudah biasa mereka lakukan menuju kebiasaan yang mulia. Ya, menuju kebiasaan yang baik ya. Tentu ini adalah suatu tantangan yang sangat luar biasa besarnya. Ya. Belum lagi di sana ada tokoh-tokoh yang kontra ya, ada Abu Jahal ya. Kemudian ada Abu Lahab, kemudian ada yang lainnya ya. Ini adalah tantangan yang sangat besar. Akan tapi janji Allah, wa nuyassiruka lil yusra ya, kami akan berikan kepadamu kemudahan dalam menjalankan syariat ini dan juga dalam menyampaikan syariat ini ya. Sehingga kemudian dalam perjalanannya, dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didukung ya. Ya memang di sana itu ada orang yang kontra dan juga ada orang yang pro ya. Ada yang benar-benar tulus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendukung dakwahnya ya, bahkan dengan mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan dirinya ya. Dari keluarganya terdekat ya, ada istrinya ya, menjawab seruan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh semangat ya. Ada Khadijah, sehingga beliau benar-benar mengorbankan seluruh hartanya ya untuk jalan dakwah. Kemudian di sana ada sahabat-sahabat yang lain yang mengikuti ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dimulai dari Abu Bakar ya, dari kalangan sahabat, kemudian dilanjutkan dengan Ali ya, dari keluarganya yang lain ada Ali, kemudian ada Umar ya, setelah awalnya itu dakwah dilakukan dengan sembunyi-sembunyi ya, di lingkungan keluarga, kemudian Allah perintahkan kepada beliau untuk berdakwah dengan terang-terangan ya. Kemudian muncullah ketika itu ada orang yang benar-benar mempunyai kekuatan ya, benar-benar disegani oleh masyarakat Quraisy ya, muncullah Umar ya, kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita bandingkan agama atau syariat ini ya, syariat ini dengan syariat agama yang lainnya ya, dengan syariat agamanya Nabi Musa sebelum Islam itu datang, itu sungguh sangat jauh dan sangat berat ya, jauh sekali. Bayangkan saja ya, syariatnya agamanya Nabi Musa ya, syariatnya agamanya Nabi Musa, mereka itu diperintahkan oleh Allah kalau mereka melakukan suatu perbuatan dosa ya, mereka diperintahkan untuk bertobat
kemudian setelah mereka bertobat, mereka harus melakukan bunuh diri. Ya, ini diabadikan dalam surah dalam Al-Baqarah ya, dalam Al-Baqarah. Jadi syariatnya Nabi Musa seperti itu. Kalau melakukan suatu dosa, kemudian pengen bertobat, ya tobat kepada Allah, kemudian setelah itu bunuh diri. Nah, ini adalah syariat yang berat ya. Ya, siapa yang mau bunuh diri, siapa yang mau mati ya, gitu ya. Nah, kemudian datanglah syariat Islam, ya, kemudian akhirnya berubah syariat itu, ya, berubah yang tadinya melakukan bunuh diri itu dihapus oleh Allah, ya tobat saja ya. Bahkan selain daripada itu, dalam kita menjalankan sholat pun juga demikian ya. Kalau kita tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, ya kita diperintahkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Kalau duduk tidak bisa, ya kita dilakukan sholatnya dalam keadaan berbaring, gitu kan. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan, ya. Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri, ya. Fa illam tastati', apabila tidak mampu, fa qa'idan, ya dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambik. Kalau tidak mampu, ya sholat dalam keadaan berbaring, ya, seperti inilah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tentang syariat Islam ini ya. Dari perkara-perkara yang kalau kita kesulitan untuk melakukannya, ya kita bisa melakukan suatu hal yang lebih ringan daripada itu. Begitupun juga kalau misalnya dalam suatu perjalanan ya, kemudian datang waktu sholat, kita tidak mendapatkan air, ya kita gunakan tayamum gitu ya. Kita bisa bertayamum dengan debu ya yang ada di sekitar kita ya. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemudahan ya. Sebagaimana dalam surah At-Taghabun ayat ke-16, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah mastata'tum. Artinya mastata'tum apa? Semampunya. Kemudian dalam dalam menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ya. Haji itu meskipun salah satu rukun daripada rukun Islam, akan tapi kalau dia belum mampu, ya dia belum ada tekanan untuk melaksanakan haji tersebut gitu ya. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah itu. Man istata'a ilaihi sabila, dan tentunya itu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ya, tekanannya adalah istita'ah. Kalau belum mampu untuk berangkat haji, ya entah itu mampu karena finansialnya, mampu karena kekuatannya, ya hal itu menjadi gugur kewajiban itu. Nah, ini adalah salah satu kemudahan ya, beberapa kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada syariat ini ya. Ya, kepada syariatnya ya. Sehingga dalam menjalankan syariat itu mudah, dan juga dalam mendakwahkan syariat itu ada orang yang menerima terhadap syariat ini. Karena sudah masuk waktu Isya, kita jeda terlebih dahulu untuk adzan. Monggo silakan. Ya, yang pertama tadi adalah syariat Islam yang dimudahkan Allah Ta'ala ya kepada Rasulullah SAW ya, kepada kita dalam menjalankannya ataupun dalam menyampaikannya. Kemudian yang kedua, wadinuhu yusran, dan agamanya atau amal soleh ya, ataupun amal soleh ya, itu dimudahkan oleh Allah untuk dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu mudah dalam melaksanakan, mengerjakan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada Rasulullah untuk melaksanakan amal soleh ya. Ringan dalam melaksanakan amal soleh itu ya. Coba kita bayangkan saja sholat malam ya. Sholat malam itu beliau lakukan setiap hari ya. Kita itu melaksanakan sholat malam kira-kira ringan atau berat, Pak? Berat tentunya ya. Apalagi sepertiga malam kita dituntut untuk bangun setiap hari, itu berat gitu.
Ya, bukan hanya saya juga merasa berat itu untuk bangun sepertiga malam itu ya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam melaksanakan sholat malam itu ringan, tiap hari beliau lakukan. Bahkan beliau dalam melaksanakan sholat malam itu ya tidak cepat-cepat gitu, seperti pada orangnya pada umumnya mungkin kalau dia bangun itu. Tapi beliau benar-benar menghayati bacaan Al-Quran, sampai-sampai satu rakaat itu saja itu membaca surahnya itu panjang-panjang ya. Satu rakaat itu membaca dari surah Al-Baqarah, kemudian lanjut surah Al-Imran, kemudian lanjut surah An-Nisa. Itu hanya satu rakaat, bayangkan saja ya. Surah Al-Baqarah ini kan terdiri dari 2 juz setengah ya, dilanjut dengan surah Al-Imran 1 juz setengah, dilanjut dengan surah An-Nisa 1 juz setengah. Kira-kira lamanya seperti apa itu ya. Beliau lakukan seperti itu ya. Dan beliau merasa ringan dengan melaksanakan seperti itu ya, membaca hanya satu rakaat itu terdiri dari 3 surat itu. Wah, kita kalau sholat ya jamaah misalnya gitu ya, kemudian imamnya membaca surah Al-Baqarah saja, wah gemetaran kaki kita sudah, baru bubar ya sebelum setengah juz ya, sebelum setengah juz sudah bubar duluan gitu. Jangankan setengah juz, seperempat atau 1 lembar aja bolak-balik udah waduh berat sekali itu. Berdirinya itu lama sekali gitu. Ya, ini Rasulullah ya, mudah sekali dalam beramal ya, diringankan oleh Allah ya. Yang ya siapapun tidak ada yang bisa yang mendandinginya itu, siapapun tidak ada yang bisa menandingi apa yang beliau lakukan gitu ya. Nah, ini hanya satu amalan ya, sholat malam gitu, belum amalan-amalan yang lain gitu. Beliau itu ya, kalau punya harta tidak cepat-cepat ya, untuk segera dibagi kepada para sahabatnya yang membutuhkan, langsung cepat-cepat ya. Jadi seperti itu, ringan sekali dalam melaksanakan amal soleh. Oleh karena itu kita ketika diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka Al-Qur'an ya. Kemudian kita baca Al-Qur'an itu entah itu habis sholat, entah itu waktu pagi ya, entah itu waktu sore ya. Itu merupakan suatu karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita gampang untuk membuka Al-Qur'an ya. Kalau kita bisa datang ke masjid, kemudian kita sama-sama melaksanakan sholat berjamaah ya, itu juga merupakan suatu karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah turunkan hidayahnya kepada kita ya, yang sedang diberikan kepada kita untuk sama-sama mendapatkan kebaikan dari sholat berjamaah itu ya. Bayangkan ya, di waktu pagi hari ya, kita harus bangun jam 4 pagi ya, kemudian kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju masjid, itu mudah. Itu berarti sedang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hati kita rahmatnya kepada kita ya, untuk mendapatkan kebaikan, ya. Tapi kalau kita itu untuk bangun pagi saja susah ya, untuk buka Al-Qur'annya berat, atau barangkali kita sedang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan ataupun dengan urusan-urusan yang lain, yaitu hati-hati ya. Hati-hati, bisa jadi Allah sedang ya menutup hati kita ya. Hati-hati ya. Biasanya kita rajin buka Al-Qur'an gitu. Tiba-tiba kok dalam seminggu ini wah malesnya bukan main ya. Hati-hati, bisa jadi itu merupakan ya tanda-tanda Allah sedang kurang menyukai hati kepada kita gitu, sedang tidak membuka pintu rahmatnya kepada kita ya. Oleh karena itu ya banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kalau biasanya kita bisa rajin, gampang bangun pagi, sholat, datang ke masjid ya, ikut sholat berjamaah subuh, tiba-tiba kok wangelnya bukan main itu, baru kita sudah bangun lihat jam, kusik lah kayak jam 3:30 gitu ya, ngelilir gitu. Kemudian merem lagi, kusik lah kayak jam 4 kurang seperempat,
kemudian merem sedelok malah kebablasan jam 5, walah ketinggalan. Nah ini bisa jadi itu merupakan Allah sedang menutup rahmatnya kepada kita sehingga kita tidak gagih-gagih untuk melakukan suatu amal kebaikan ya. Oleh karena itu ya banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Jadi seperti itu ya. Termasuk juga ketika ada orang yang datang kepada kita kemudian meminta-minta kepada kita ya, mengetok rumah kita, kemudian ada yang meminta kepada kita, itu juga merupakan suatu karunia yang Allah berikan kepada kita agar kita itu mudah untuk beramal soleh, yaitu apa? Memberi gitu. Berarti Allah itu sedang memberikan karunia-Nya kepada kita. Jangan jadi negatif thinking, wah jangan-jangan kok malah ngentek duite gitu kan, atau jangan-jangan wah ini ada hal yang ya kan kayak gitu biasanya orang itu ya. Ya oleh karena itu ya kita banyaklah beristighfar kalau kita itu susah untuk beramal soleh ya. Terlalu banyak negatif thinkingnya itu kita ya hati-hati. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan kemudahan untuk beramal soleh ya, yang tentunya itu sangat sudah luar biasa sekali yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada beliau. Kemudian kemudahan yang tidak disebutkan dalam kitab ini ya, kemudahan yang lain itu ada satu kemudahan lagi, yaitu adalah kemudahan surga, kemudahan menuju surga ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuju surga ya. Bahkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari Anas bin Malik, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ata babal jannah yaumal qiyamah ya, aku mendatangi pintu surga yaumal qiyamah pada hari kiamat. Fastaftahu ya, lalu aku meminta dibukakan pintu itu ya. Fayaqulu al-khazin, maka penjaga pintu itu berkata, man anta, siapa kamu? Fa'aqulu, maka aku berkata, Muhammad, saya adalah Muhammad. Fayaqul, maka si penjaga tadi mengatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka ya. Si penjaga tadi mengatakan, aku diperintahkan dengan sebab engkau, aku diperintahkan dengan sebab Anda, aku tidak akan membuka pintu surga untuk seorang pun sebelum Anda. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang pertama kali membuka pintu surga, bukan umat yang lain, bukan nabi yang lain ya. Allah Subhanahu Wa Taala dibukakan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan izin dibukakan pintu surga itu kalau Nabi sudah berada di depan pintu surga, meminta untuk dibukakan pintu surga itu ya. Tidak diberikan izin kepada Nabi yang lain. Sebelum umat yang lain ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memasukinya, baru dibolehkan kepada umatnya dan umat-umat selanjutnya ya, dan umat-umat sebelumnya ya. Jadi ini ya, keistimewaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan kepada beliau untuk memasuki surga. Bahkan umat yang terdahulu itu tidak diperbolehkan untuk memasuki surga sebelum beliau membuka pintu surga itu sendiri. Nah, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sahabatnya pun juga ada yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, di antara para sahabatnya itu ada yang dimudahkan oleh Allah untuk memasuki surga juga ya. Ya, di sana di antaranya ada Abu Bakar, kemudian ada Umar ya, kemudian ada Utsman, ada Ali ya, sehingga terkenal disebut sebagai al-asyrah al-mubasyirina bil jannah. Al-asyrah al-mubasyiruna bil jannah.
10 orang yang dapat kabar gembira masuk surga ya. Ada sahabat itu 10 orang yang dijamin ya mendapatkan kabar gembira, dijamin untuk masuk surga ya. Ya diantaranya ya 4 khalifah itu, Khalifah Rasyidin ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, dan sahabat yang lainnya. Nah, ya kalau kita gimana Pak posisi kita? Ada nggak jaminan kita untuk masuk surga? Ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu itu jaminan kita itu apa gitu ya. Nah dalam salah satu hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, sedikit lagi dari Ali radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adahu minan nar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan telah dicatat ya, melainkan telah ditentukan posisinya ya, dia itu masuk surga ataupun masuk neraka ya. Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah ya. Tidaklah di antara kalian melainkan telah ditentukan kalian itu posisinya itu masuk surga ataupun masuk neraka. Jadi kita itu sudah ditentukan oleh Allah ya. Kita masuk surga atau masuk neraka itu sudah ditetapkan oleh Allah ya. Maka kemudian sahabat yang mendengar sabda Nabi tersebut itu balik bertanya, faqalu ya Rasulullah afala nattakil ala kitabina. Wahai Rasulullah, kalau kayak gitu loh, kalau sudah ditentukan posisi kita itu masuk surga ataupun masuk neraka, ya sudah kita bertawakal saja lah kayak gitu, nggak usah kita beramal lah. Ngapain kita beramal, ngapain kita beramal ya, ngapain kita beramal, berusaha, ngapain, kan sudah ditentukan posisi kita di mana, masuk surga ataupun masuk neraka, ya ngapain kita beramal ya. Faqala, maka kemudian Nabi menjawab, la, enggak demikian gitu. Kalian itu diperintahkan untuk beramal karena kalian itu enggak tahu, kalian tuh enggak tahu posisi kalian itu apakah masuk surga atau masuk neraka. I'malu, maka beramallah, fakullu muyassarun lima khuliqalahu ya. Maka kemudian Rasulullah mengakhiri percakapannya dengan mengatakan fakullu muyassarun, setiap segala sesuatu itu telah dimudahkan ya, telah dimudahkan untuk menuju ke sana ya. Dalam artian kita itu dimudahkan untuk beramal soleh ya, kita dimudahkan untuk beramal yang tidak soleh, untuk bermaksiat itu pun juga dimudahkan. Kalau kita milih jalan menuju keburukan, ya akan dibukakan jalan keburukan. Tapi kalau kita pilih jalan kebaikan, maka akan dimudahkan kepada kita jalan-jalan kebaikan ya. Kita pun nggak tahu posisi kita, oleh karena itu ya kita berusaha dengan amal soleh kita, semoga dengan amal soleh yang kita lakukan ini itu menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ada suatu kisah ya, kisah itu ya, ini suatu kisah, ada kisah yang baru saya dengar tadi ya. Jadi ada seorang ibu-ibu, dia ini penjual nasi bungkus ya. Ya kita tahu ya, kalau nasi bungkus kan paling harganya nggak seberapa gitu ya, untungnya itu nggak seberapa. Tapi dia itu berazam, dia itu benar-benar tekad bulatnya itu pengen haji. Dia pengen sekali haji. Kemudian apa yang dilakukan? Ya dari keuntungan jual nasi bungkusnya itu dia sisihkan uang 5.000. Ya, dia sisihkan uang 5.000 ya setiap hari. Setelah dia jualan, kemudian dia ada keuntungan, ya dia ambil 5.000, dia sisihkan. Ya setelah dia sisihkan, ya dia berdoa ya kepada Allah, ya Allah,
saya itu benar-benar pengen haji, saya pengen haji, maka tolonglah saya ya, meskipun uang ini enggak seberapa, maka berikanlah kebaikan, tolonglah saya untuk bisa berangkat haji. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ya kalau kita hitung dengan matematika, uang 5.000 itu mau bisa berangkat haji kira-kira berapa tahun, Pak? Kira-kira berangkat haji itu biayanya berapa kalau zaman sekarang ini? 40 jutaan ya. 40 jutaan misalnya gitu. 5.000 mau nyampe 40 juta itu butuh berapa tahun? 5.000 kali 10 aja 50.000 itu sudah 10 hari. Nah, kalau sebulan berapa? 150 setahun. 1.800.000. Nah, itu butuh berapa hari, Pak? Butuh berapa tahun itu sampai 40 juta itu? Masya Allah, 40 tahun itu baru bisa berangkat haji. Tapi qadarullah apa yang terjadi ya? Setelah dia lakukan itu, setiap kali dia sedekah, setiap kali dia celengi uang 5.000 itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal saya pengen benar-benar haji, berikanlah kemudahan kepada saya. Itu qadarullah, setahun setelah itu dia bisa berangkat haji, Pak. Bayangin aja, setahun setelah itu dia bisa berangkat haji. Kira-kira logika kita tuh mana nyampainya gitu? Kalau uang 5.000 itu dikumpulin mau bisa berangkat haji yang butuh tahun-tahunan, puluhan tahun itu. Tapi qadarullah, hanya dengan uang 5.000 yang dia rutin dia lakukan tiap hari itu dia bisa berangkat haji tahun depan. Masya Allah ya. Nah, inilah kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya ya. Fakullu muyassarun lima khuliqalahu, yang benar-benar tikadnya bulat, niatnya kencang, Allah mudahkan dia untuk bisa berangkat haji ke sana. Kemudian cerita yang lain, ini saudara kita kan beberapa waktu lalu yang dari Magelang itu ya, tukang yang beritanya itu sampai ke kita ya, dari Secang itu ya, dia ngontel itu ngontel ya, diceritain kemarin tuh, waktu ada Ustadz Husain diceritain sekilas ya, karena beliau kan dari Secang kemudian cerita di sana itu di Masjid Al-Amin. Modalnya itu dia cuma bawa uang 6 juta plus ontel yang dia pakai itu yang harga 3 juta. Padahal ontel itu kalau dipikir-pikir bagi orang yang biasa ngontel jarak jauh itu, ontel itu enggak, speknya itu jauh gitu, kayaknya enggak mungkin, soalnya itu spek-spek murahan semua gitu kan. Tapi qadarullah ya, karena dengan tekad yang bulat ya, yang benar-benar jujur di hadapan Allah, meskipun jangkanya itu 6 bulan sampai juga itu ke Makkah Al-Mukarramah, kemudian bisa melaksanakan haji ya, luar biasa sekali ya. Ya inilah kejujuran yang benar-benar ditunjukkan kepada Allah, maka Allah akan mudahkan kepadanya untuk mendapatkan sesuatu itu. Jadi seperti itu. Saya kira saya cukupkan dulu ya, ini sudah jam 7:30 kurang. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.